Ya Tuhan, betapa kami bersyukur kepadamu Bapa, karena penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami berbahagia karenanya. Dan di ibadah minggu yang Prapaskah yang kelima ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu yang kudus, sumber kekuatan bagi kami dalam segala kelemahan dan keterbatasan, peneguh iman dalam kebimbangan, pembangun harapan di tengah-tengah perubahan-perubahan yang begitu cepat di dalam dunia dan lingkungan kami. Tuhan, semua kami yang ada di gereja ini maupun yang mengikuti ibadah ini dari rumah secara live streaming merindukan sabda-Mu. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami akan membacakan Alkitab. Terambil dari kitab Ayub, ayat 2, 1 sampai dengan 13. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadang Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dan mana engkau? Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mohon bantuan Pak Pinehas." Baik. Mata saya mohon maaf. Ayatnya tidak sanggup melihat. Yang kedua, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara dan busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Sua, serta Sofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya.
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Kepada kita semua di dalam gedung gereja ini dan juga yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, saya menyapa kita semua. Shalom. Saudara-saudara, saya sungguh berbahagia berada di tengah-tengah saudara. Saya selalu mempunyai kesan berada di gereja ini adem, bahagia. Ada amin? Memang bahagia oleh karena kita datang ke sini enggak terganggu oleh kemacetan. Ya, kami tadi berjalan dari rumah itu jam 9.20 atau 25 menit tadi ya, sampai di sini jam 9.30. Saya biasa berada di gereja tempat saya melayani harus 30 menit. Tapi tadi lewat 3 menit kalau tidak salah ya, harus 3 menit. Jadi ya, mengapa kita tidak bahagia? Tidak ada macet begitu ya. Kalau saya ke tempat kami di Ciki ini, kita harus berangkat pagi-pagi. Karena ibadah jam 10, jam 7 atau setengah 8. Karena kita harus datang lebih awal. Nah, kadangkala ada macet ya. Ada macet, apalagi kalau kita melewati rel kereta api, belum yang lain-lain. Kalau sudah lewat 30 menit, misalnya sudah 9.30 kita masih on the way, itu saya udah gusar, ya. Sudah mulai, kamu tadi begini, wah kadang-kadang ada ribut-ribut kecil begitu ya. Cuma kalau sampai di gereja, tipsnya Ko Toto, kalau sudah sampai di gereja, mau bertengkar bagaimana, harus tetap tersenyum begitu ya. Ya harus tetap tersenyum. Jadi saudara-saudara, survei Kompas tentang kebahagiaan, itu terbit hari Senin yang lalu, tanggal 20 Maret. Nah, jadi dari sekian ratus yang disurvei, Indonesia ada di urutan ke-87. Jauh di bawah ya. Lalu kemudian Singapura 27, urutan ke-27, dan Malaysia tetangga kita urutan ke-60. Negara-negara paling berbahagia, Skandinavia, Finlandia, Swiss, yang memang secara kultur sangat menekankan etika, sangat menghargai orang lain. Jadi di Indonesia masih jauh ya, masih jauh dari suatu pola kehidupan seperti itu. Dan syarat-syaratnya yang disurvei itu alasan-alasan mengapa orang tidak berbahagia karena situasi intoleran. Ya, kalau saling menghargai nggak ada, apalagi kalau klaim kebenaran lalu mencuat di permukaan, diikuti sebuah sikap eksklusif, kamu harus dihabisi, kafir dan lain-lain sebagainya. Kalau itu masih ada di antara kita, jangan harap kita akan menjadi negara yang berbahagia. Lalu yang kedua, saudara-saudara, sampah. Jadi saya baca rupanya sampah mempengaruhi ketidakbahagiaan. Ya, kita bisa bayangkan kalau misalnya di rumah kita pulang dari mana-mana, lalu di wastafel itu penuh piring kotor ya, anak-anak kita atau siapapun di rumah tidak mengerjakannya, tidak membersihkannya, kesal kan? Udah nggak bahagia ya. Apalagi dalam konteks umum, ada sampah di beberapa kawasan, kalau kita mau ke Pondok Aren atau di mana, itu di trotoar itu penuh sampah. Saya kira ini perlu kita pikirkan kembali ya, dan betul, hasil survei Kompas mengatakan salah satu alasan mengapa orang tidak bahagia karena sampah. Ya, jadi mari kita mulai bersikap dari sini. Membersihkan rumah kita, jangan biarkan sampah berantakan, karena ternyata itu mempengaruhi kebahagiaan. Yang ketiga, kemacetan. Ya, macet itu mempengaruhi kebahagiaan. Saya nggak usah jelaskan, semua kita merasakannya. Semua kita merasakannya. Jadi saya kalau ada di sini rasanya adem. Ya, yang pertama datangnya cepat. Sebagian Bapak Ibu cuma jalan kaki. Masih ada yang tidak bahagia di sini? Rasain, rugi sendiri. Ya kan? Rasain sugi sendiri. Kita di sini sebenarnya harus bahagia. Hal-hal tadi kita tidak menghambat kita untuk apa? Untuk mengalami masalah. Jadi
Mari kita senyum kepada tetangga kita ya. Ayo berikan senyum terbaikmu kepada di sebelah kiri kanan ya. Berikan ya. Ya. Jadi harus bahagia kalau berada di sini ya. Saya salah satu gereja yang selalu membuat hati saya berbunga-bunga adalah kalau saya datang ke gereja Pouk Larangan Indah. Makanya kadang-kadang sore-sore saya suka nongkrong di kanopi itu sambil ngetik-ngetik begitu ya. Wah, ini tempat yang paling enak ya di dunia menurut saya ya. Kalau Bapak Ibu tidak merasa begitu ya sekali lagi rugi sendiri begitu ya. Saya merasa ini tempat paling adem, enak ya. Kita bisa melihat suasana langit terbuka. Di gereja lain nggak ada tempat yang bisa kita leluasa melihat langit ke atas. Apalagi kalau sudah hujan, tiba-tiba datang Pak Salam. Om Pin mau minum teh? Luar biasa ya. Itu kayak disiram air sejuk sampai di bawah begitu ya. Aman, tentram. Jadi datanglah ke gereja ya. Sekali-sekali. Cuma kadang-kadang saya datang di sini kok nggak ada orang Poukli yang datang. Saya ngetik kadang-kadang sampai jam 7 malam. Kalau hari Kamis baru ada yang datang sermon. Saudara-saudara, saya tertarik karena ada survei juga masyarakat di pedesaan dan di perkotaan. Rupanya masyarakat di kota lebih bahagia daripada di pedesaan. 85%. Kemudian yang di pedesaan 63%. Padahal selama ini saya berpikir itu yang bahagia itu orang desa. Orang-orang yang tinggal di desa karena alam dan juga mungkin karena suatu suasana kekeluargaan yang tinggi. Di kota kita susah untuk saling nyapa. Kalau di kampung dulu kita ketemu siapa saja, kenal nggak kenal. Selamat sore Om, selamat pagi Bu, Tante. Jadi kita harus menyapa, wajib itu. Kalau di Jakarta dirasa lucu gitu, nggak kenal kok selamat sore, selamat pagi. Ya kan? Kecuali untuk keperluan TikTok begitu ya. Ya. Jadi saudara-saudara, jangan sampai kebahagiaan kita tergeruslah oleh hal-hal yang tadi saya sebutkan. Jadi kebahagiaan di kota itu lebih tinggi daripada di desa. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu berpikir pulang kampung karena di sana lebih damai, ternyata survei tadi membuktikan tidak demikian. Apalagi dengan kondisi sekarang, secara ekonomi kita mengalami beban ganda ya, untuk kehidupan rumah tangga, sekolah dan lain-lain sebagainya. Banyak orang-orang di desa juga kewalahan. Jadi di kota akses untuk mendapatkan ekonomi lebih cukup, lebih terbuka begitu ya. Kemudian ada survei di kalangan generasi Z dan generasi senior. Generasi senior yang di atas 50-an ke atas begitu ya. Jadi kalau generasi senior ukuran bahagianya itu rasa syukur. Ya, yang penting hati damai. Tetapi kalau generasi Z enggak. Ukuran bahagianya adalah saya punya segala sesuatu. Uang. Itu survei membuktikan anak-anak sekarang ada uang, yang lainnya agak ringan. Soal tugas sekolah, apa-apa yang lain menjadi kondisinya itu bisa dikerjakan. Tapi uang menjadi penting. Ya saya kira bukan cuma generasi Z ya, kita juga perlu uang saudara-saudara ya. Kalau nggak ada uang bagaimana kita mau menjalani kehidupan ini. Nah karena itu mari kita berbahagia. Kesimpulan daripada survei itu jangan lupa bahagia ya. Jangan lupa bahagia. Jadi kalau kita bahagia kembali senyum kiri kanan, coba tunjukkan ya, senyum kiri kanan. Wah, kalau lihat begini kayak melihat malaikat begitu dari sini ya. Saya kayak melihat malaikat ya. Kalau tadi itu kayak ada iblis-iblisnya begitu ya. Waktu tadi kok kenapa mukanya serem begitu ya. Iya, orang gereja itu pancarkan semangat berimannya begitu ya. Harus kelihatan. Saudara-saudara, konon lukisan perjamuan akhir, perjamuan kudus, yang selalu ada di rumah kita, itu kan dilukis oleh seorang tokoh terkenal, pelukis terkenal, siapa namanya? Leonardo da Vinci. Nah, menurut kisahnya itu ditulis itu dalam jangka 7 tahun. Jadi tidak mudah ya untuk melakukan upaya menggoreskan, apalagi melukiskan wajah-wajah yang ada di situ. Jadi dia butuh waktu kurang lebih 7 tahun. Nah, dia mulai dengan melukis Yesus. Dia bergumul. Ya karena dia harus punya contoh.
untuk melukiskan wajah Yesus. Dan dia berpikir, saya harus melihat orang-orang yang ada di gereja. Karena wajah-wajah orang di gereja bagaikan malaikat. Ada amin? Iya, tunjukkan wajah malaikatnya begitu ya. Siapa tahu nanti kalau ada yang melukis Yesus bisa pakai wajah kita begitu ya. Jadi dia minta izin kepada majelis, duduk di depan dan memperhatikan. Semua muka memang wajah malaikat, tersenyum begitu ya. Tapi dia ingin yang benar-benar wajahnya itu mencerminkan sesuatu yang lebih, yang mencerminkan cahaya ilahi. Lalu kemudian dia tertuju pada salah seorang pemuda. Setelah ibadah dia mengatakan, anak muda, mari ke studio saya. Saya lihat wajahmu memancarkan sesuatu. Dan saya ingin melukisnya. Lalu kemudian dia melukis anak muda itu dengan cahaya wajahnya yang gemilang menurut apa yang dia lihat di gereja tadi. Dia menulis berhari-hari berminggu-minggu dengan membangun suatu imaji tentang Kristus sebagai anak domba Allah, utusan Allah yang menyelamatkan kita. Selesai. Lalu tahun berikutnya dia menulis mengenai murid-murid, dia datang ke gereja lagi, Petrus, bagaimana Yohanes, bagaimana. Sampai tahun ke-7, dia mau melukis siapa? Yudas. Dia bergumul lagi mau melukis Yudas. Dia pikir Yudas tidak mungkin cari di gereja ya. Tidak mungkin cari di gereja ya. Saya harap di sini tidak ada yang bermuka Yudas ya. Jangan ada, tidak ada di sini bermuka Yudas. Saya sudah lihat tadi dari pertama ya. Saya lihat, oh tidak ada. Kalau ada saya mau bilang pada sama Leonardo da Vinci, ada di sini yang muka Yudas. Boleh dilukis lagi dia ya, supaya mukanya lebih seram begitu ya. Kemana dia pergi? Dia pergi ke tempat-tempat maksiat. Dia pergi ke tempat-tempat di mana kejahatan dilakukan. Dia memperhatikan dengan diam-diam. Lalu matanya tertuju kepada seorang anak muda. Ini memang mukanya muka iblis, muka bengis, cocok untuk dijadikan contoh untuk melukis Yudas. Dia bilang, anak muda saya minta tolong, ayo ke studio saya. Lalu sampai di sana, orang itu bertanya, untuk apa saya dibawa ke sini? Saya mau melukis Yudas. Dan Anda saya lihat seperti Yudas. Langsung dia menangis terseduh-seduh. Menangis terseduh-seduh. Bapak Leonardo, saya sedih, saya minta maaf. Kenapa? 6 tahun yang lalu engkau bawa saya ke sini untuk melukis wajah Yesus. Saya itu. Sekarang kelakuan saya sudah berubah dan ternyata engkau mau melukis saya sebagai wajah Yudas. Saudara, saya berharap jangan berubah sikap kekristenanmu. Karena apa? Karena penderitaan bisa membuat kita berubah dalam banyak hal. Bertekunlah dalam penderitaan. Tema khotbah kita. Bertekunlah dalam penderitaan menjadi keluarga Allah. Saya harap jangan berubah kesetiaanmu ya. Yang hari ini dikenal baik, 6 tahun yang akan datang. Mana misalnya Pak Max? Tidak jelas kemana hidupnya begitu ya. Contoh Pak ya. Atau mana misalnya Pak Roy begitu ya. Saya lihat ada Pak Roy Pasu begitu. Saya lihat dia mukanya tadi kayak malaikat betul. Iya. Kalau ada Da Vinci, Leonardo da Vinci, saya bilang lukis itu sebagai wajah Tuhan Yesus ya. Tetapi jangan sampai 6 tahun kemudian jadi Yudas begitu ya. Jadi Yudas ya. Siapa lagi saya lihat di sini wajah-wajah malaikat begitu ya. Wah, kalau Pak Hendra itu sudah jelas begitu ya. Pak Pendeta ya. Masa Pak Pendeta wajahnya Yudas ya kan? Lucu begitu ya. Kalau saya iya ya, kadang-kadang wajah kampung saya kelihatan begitu ya. Saya sudah senyum, mereka bilang, kok mukanya apa namanya? Kayak begitu. Akhirnya yang latih saya dulu siapa? Ibu Silalahi. Karena waktu di depan itu selalu salaman. Oh Pak Pendeta, mukanya senyum dong, baru lihat orang. Saya Saya tertohok begitu ya. Dari situ saya mulai belajar senyum begitu ya. Sama siapa saja senyum, sama yang enggak mau senyum saya senyum juga. Jadi saudara-saudara, penderitaan itu adalah bagian hidup yang paling mudah, paling kuat menggoyahkan ketaatan dan kesetiaan kita. Itulah sebabnya ada cerita Ayub.
Itulah sebabnya ada cerita Abraham. Itulah sebabnya ada cerita Paulus. Yang meskipun harus dihukum, dia tetap setia menjalani segala sesuatu. Menulis surat-surat pastoralnya, memberitakan Injil dari penjara meskipun dalam kondisi yang tidak wajar. Ada contoh-contoh dari para rasul yang lain. Dalam kisah sejarah gereja ada Tertulianus, ada tokoh-tokoh yang meskipun dikuliti waktu itu penyiksaan orang-orang Kristiani perdana sungguh sangat mengerikan. Kalau mau membaca bagaimana penyiksaan-penyiksaan masa lampau, ada bukunya di rumah saya. Judulnya ditulis oleh seorang Yahudi, sosiolog Yahudi, Richard Rubenstein. Bagaimana orang-orang Kristen perdana itu mengalami siksaan yang luar biasa. Dikuliti supaya mereka menyangkal Yesus. Ada yang dibakar hidup-hidup. Dulu saya pikir itu hanya kisah. Tapi ternyata setelah dia meneliti, orang Yahudi ini datang ke suatu perpustakaan Katolik terbesar di Roma. Dia minta izin, lalu dia membuka dokumen-dokumen tua, dia menguraikan, oh buku itu mengerikan. Ya, buku itu mengerikan, saudara-saudara. Belum lagi kalau kita nonton film The Son of God ya, yang pernah dilarang beredar di Indonesia. Di situ Kaisar Nero dengan penuh gairah menyuruh pengawal menjebloskan orang-orang Kristen ke dalam gimnasium. Dan kemudian mereka sebentar lagi akan diterkam oleh singa-singa yang lapar. Dia berpikir pasti mereka ketakutan. Tidak. Mereka malah menyanyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, haleluya, haleluya. Mereka terus bernyanyi. Dia heran, ini mau mati, mau diterkam singa, kok mereka malah bernyanyi. Akhirnya satu-satu orang Kristen di dalam gimnasium itu tercabik-cabik oleh singa yang lapar. Dan tersisa tinggal kepala-kepala mereka. Para pengawal menutupi kepala-kepala itu. Lalu Kaisar Nero mengatakan, saya ingin lihat kepalanya. Pastilah mereka meringis kesakitan. Setelah dia tiba di bawah dan dibuka satu-satu kepala mereka, senyum. Tidak ada yang meringis seperti bayangannya dia. Saudara-saudara, mereka mati dalam iman. Dan mereka percaya, pada saat aku menderita, tidak usah khawatir bagaimana harus menghadapinya. Tuhan akan datang menolong kita. Sama dengan menasihat Tuhan Yesus. Tidak usah kamu pikirkan apa jawabanmu kalau kamu nanti di pengadilan. Roh Tuhan akan memberikan kamu kemampuan untuk berbicara dan berkata-kata. Mengapa kita tidak bahagia? Kita punya sumber kekuatan. Jadi saudara-saudara, ada beberapa pesan teologis. Ada banyak ya, saya cuma mengangkat 2 atau 3 nanti. Tinggal lihat waktunya ya. Yang pertama, yang melatar belakangi kisah mengenai Ayub adalah suatu fenomena hedonis. Tahu hedonis? Orang yang mau memuaskan hawa nafsu karena dia punya duit, memuaskan segala-galanya supaya dia menikmati hidup ini. Supaya dia menikmatinya. Dan bukan cuma zaman Ayub ya, zaman Tuhan Yesus juga, gairah atau pola hidup hedon itu kentara sekali. Karena itu ada kisah mengenai orang kaya yang bodoh, bukan? Orang kaya yang bodoh itu karena melihat harta kekayaannya banyak, dia lalu mengatakan, apalagi yang engkau mau lakukan, hai jiwaku. Jadi dia berdiskusi dengan dirinya sendiri. Karena merasa kaya dan tidak perlu partner. Apalagi yang kau harus lakukan, hai jiwaku. Semua sudah tersedia. Lalu dia katakan, nikmatilah, nikmatilah. Dan apa yang terjadi pada malam hari? Malaikat pencabut nyawa datang mengambil nyawanya. Dan yang dikatakan dalam perikop itu pada bagian akhir, untuk apa semua hartanya yang melimpah itu? Setelah dia mati? Saudara-saudara, apa yang ada di belakang kisah itu? Sebuah fenomena kehidupan, bagaimana masyarakat mulai hedon. Ada juga sikap hedon yang bukan diperankan oleh orang umum, masyarakat umum, tapi juga para pemimpin agama.
Karena itu ada seorang kaya, kaya tetapi juga sekaligus yang taat beragama. Dia datang kepada Yesus, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memiliki hidup yang kekal?" Lalu Yesus langsung mengatakan, "Apa yang kau baca dalam kitab suci? Ya, hukum Taurat sudah dipaparkan di sana. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah patung yang lain. Hari Sabat dikuduskan, hormati orang tua, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, dan seterusnya." Dia bilang apa? "Semuanya telah kukatakan." Yesus kaget. Ada orang kaya, ya, seorang Yahudi tulen, lalu kemudian taat sekali melakukan hukum Tuhan. "Satu saja kekuranganmu," kata Yesus. "Apa itu, Guru?" "Jualah hartamu dan bagikanlah itu kepada orang miskin." Apa yang dikatakan dalam Alkitab selanjutnya? Sedih hati orang kaya itu karena hartanya banyak. Dia pulang gagal mengikuti Yesus. Dia tidak siap melepaskan hartanya. Saudara-saudara, itu aspek pertama. Bagaimana fenomena hedon yang sekarang ini kita jumpai juga dalam kekinian kita. Makanya sekarang ini banyak anak-anak atau banyak masyarakat termasuk anak-anak muda pengen kaya instan. Sampai ada istilah crazy rich. Ya, ada orang betul-betul kaya, tetapi ada yang kaya semu begitu, pengen diketahui kaya tapi sebenarnya nipu. Yang bukan crazy rich-nya yang ada, rich-nya hilang tinggal crazy-nya begitu ya. Banyak yang terjadi seperti itu, saudara-saudara. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa boleh kaya, tapi juga jangan lupa untuk membantu orang lain. Ayub adalah orang kaya, tapi dia saleh dan jujur. Saleh dan jujur di muka bumi. Di ayatnya yang pertama dikatakan di sana, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara-saudara, dulu saya pernah cerita, Opa Yance, pendeta Yance Sinanu. Dia waktu saya diskusi itu hampir 10 tahun lalu ya. Kalau dia masih hidup berarti 90 tahun. Saya bercerita dengan dia setelah ibadah dan dia mengatakan, saya tanya, "Opa berapa bersaudara?" "Kami 10 bersaudara." "Lah Opa 80. Berarti yang di atas Opa, yang di atas saya itu kakak perempuan. Masih ada?" "Masih. Sudah 100 lebih." "Terus masih bisa jalan?" "Bukan cuma bisa jalan, masih pergi ke pasar. Dia ada jualan di pasar." Oh, luar biasa. Sampai saya tanya, "Opa, apa sih resepnya?" "Enggak ada. Soal makanan biasa, olahraga ya kadang-kadang. Tapi yang saya ingat sekali, Opa kami dulu selalu bilang, ya bapaknya ya, jadi opanya dia. Selalu bilang kepada anak-anaknya Opa dan kami cucu-cucunya, kalau tiap hari, kalau lagi ada kesempatan dia bilang begini, "Pokoknya jauhi segala kejahatan, maka umurmu akan panjang." Persis seperti ini. Orang itu saleh dan menjauhi segala kejahatan. Itu kalau hidup masih ada tipu-tipu, enggak bisa. Susah umur panjang ya. Cuma anehnya kata Pak Stef dulu, itu sana tipu-tipu, kok panjang umurnya ya. Bahkan lebih kaya begitu ya. Saya bilang jangan iri Pak, jangan iri karena kekayaannya sebab dia mungkin tipu-tipu dan lain-lain sebagainya. Pokoknya kita sabar saja, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Soal dia saleh dan jujur, manusia satu-satunya saleh dan jujur di muka bumi, ada di dalam pasal 2 ayatnya yang ketiga tadi. Dikatakan sebagai berikut. Sebagai berikut kepada iblis. Apakah ayatnya yang keempat? Ayatnya yang ketiga betul. "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia." Maksudnya yang saleh dan jujur. Jadi saudara-saudara, penekanan saya pada bagian ini adalah tidak apa-apa kaya. Tidak apa-apa kaya. Siapa yang di sini yang enggak pengen kaya? Ada di sini yang enggak pengen kaya? Ya saya kira janganlah. Boleh kaya, boleh. Tidak ada salah dengan kekayaan. Tetapi
harus diimbangi dengan iman yang kokoh kuat dalam kehidupan ini. Ya, boleh kaya, semua orang boleh kaya, kecuali saya ya. Saya tidak ingin kaya, karena saya pendeta. Saya kan sudah bilang berkali-kali, saya pendeta dengan prinsip tidak mau kaya. Karena kalau ada harta saya akan bagi. Makanya kita begini-begini terus, begitu ya. Ya, ada harta saya akan bagi. Karena ya kenyataannya begitu, baik di pelayanan sebelumnya maupun di gereja sekarang, ya begitu. Banyak orang kemarin kita pergi berkunjung, lalu ada, aduh Pak, kami ini begini-begini, sudah tidak bisa makan. Waduh, sudah tidak bisa makan ya. Ya udah, kami masih punya sagu di rumah begitu kan. Ya pulang kita bikin papeda, kalau nggak ada beras kita makan papeda, tapi tidak juga. Papeda itu hobi saya, bukan karena nggak ada beras begitu ya. Saudara-saudara, boleh kaya, penekanan saya yang pertama. Tetapi jangan sampai hanya pada faktor itu saja cukup menjadi kaya. Imbangi dengan ketaatan dan kesetiaanmu. Saya pindah melangkah pada aspek yang kedua. Ingat, Ayub menjadi kaya itu karena kesalehannya dan kejujurannya. Banyak orang ragu kalau jujur dan saleh tidak bisa kaya. Enggak. Menurut saya, Tuhan berkati dia karena kesalehan dan kejujurannya. Oleh karena itu, mari memperbaiki hidup secara Kristianitas. Kita mulai membangun sebuah attitude baru yang menjadi pengikut Kristus. Saleh, taat, jujur, dan tidak akan rugi. Mungkin sekarang kita belum merasakan, barangkali dalam situasi yang sekarang orang jujur kan susah. Susah sekarang untuk jujur. Ya, susah untuk jujur. Jangankan dalam kehidupan kita di pekerjaan, di mana-mana. Di rumah ya kadang-kadang. Enggak usah nunjuk yang lain. Saya sendiri gitu kadang-kadang ya. Saya sendiri kadang-kadang ya. Pak, kemarin ada dana begini-begini. Oh saya sudah saya sudah belikan ini kemarin bensin itu semua. Padahal saya kirim sama ponakan. Ya kan? Saya kirim sama ponakan. Karena ponakan saya nelpon. Om, saya gini-gini mau bayar ini. Kalau terus-menerus dikasih, kasihan gitu kan. Kasihan istri saya begitu kan. Ya memang kita selalu berimbang ya. Bantu pihak dia, bantu pihak saya. Cuma saya lebih banyak yang susah di ponakan-ponakan saya ya. Jadi saya harus bantu. Nah saya kadang-kadang minta ampun ya, saya sudah berbohong. Kalau saya terbuka dia marahin saya begitu ya. Kan kemarin baru kirim. Kok sekarang kirim lagi? Wah, tahulah istri saya begitu ya. Tidak, maksud saya dia itu orangnya tandas begitu ya. Saudara-saudara, lalu tapi namanya berdusta dalam pengalaman saya, dia selalu tahu. Ya, kayaknya dia ini punya insting ketujuh kali ya. Selalu tahu, oh kemarin tidak, ternyata kau bukan bayar beli ini, kamu kirim kan? Loh kok kamu tahu? Nah makanya sekarang ketahuan berdusta. Akhirnya dari situ saya tidak berani berdusta lagi. Saudara-saudara, tetap saleh dan jujur, dan itu tidak akan merugikan, tidak akan mengurangi, ya, tidak akan menghambat rezeki kita. Karenanya terkait dengan hal ini, jalanilah semua nilai-nilai hidup Kristen. Dan pada waktunya Tuhan akan memberikan luar biasa pengalaman daripada Ayub. Ya, dalam segala sesuatu dikatakan tadi, dia tetap kedapatan setia kepada Tuhan. Walaupun istrinya mulai ragu akan Tuhan dan meninggalkan dia. Teman-temannya sekarang sih kelihatannya seperti baik teman-temannya. Menemani dia, lalu kemudian ikut berbelasungkawa. Tapi pada bagian-bagian berikut terlihat bagaimana mereka menuding Ayub. Mana buktinya kamu saleh? Mana buktinya kamu jujur? Ini adalah tanda bahwa engkau berdosa. Tapi dia diam saja. Walaupun pada beberapa ayat berikutnya ada protes Ayub kepada Tuhan. Namun dalam diskusi yang intens, Ayub disadarkan bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Tuhan tidak salah. Tuhan sanggup membuat kita ada di bawah, tapi Tuhan juga sanggup membuat kita ada di atas. Jadi saudara-saudara, saya hanya ingin mengajak kita, jangan kurangi kejujuranmu,
Jangan kurangi attitude baikmu hanya karena kita ingin cepat kaya atau karena kita ingin sampai pada peringkat tertentu dalam suatu karir yang selama ini saya dambakan. Jangan, karena itu akan sirna dalam waktu yang tidak terduga. Kalau kita tetap taat, mungkin kita mengalami hambatan, barangkali kita mungkin jatuh, tapi Tuhan akan angkat kita seperti Ayub. Yang terakhir, saudara-saudara, iblis itu bekerjanya luar biasa. Dia menggoda orang mulai dari bagian yang atas. Siapa yang jujur dan taat, akan dia kejar untuk dia jatuhkan. Dan hidup kekristenan kita selalu dalam dinamika itu. Jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Yang kedua, saudara-saudara, iblis akan menggerogoti gereja kita. Mulai dari para pemimpinnya. Dengan mengurangi komitmennya. Dengan mengurangi apa yang dulu pernah bagian awal. Pelayanannya tinggi sekali. Makanya jemaat-jemaat di Smyrna dan Efesus dikecam oleh Tuhan. Engkau kehilangan kasihmu yang awal. Yang mula-mula begitu tinggi pada awalnya. Tapi hilang. Itu dikecam oleh Tuhan. Di dalam penglihatan Yohanes di kitab Wahyu. Dia akan menggerogoti kita mulai dari gerakan-gerakan menuju kebaikan. Menuju pelayanan. Dia akan gerogoti itu. Semua gereja saya lihat digerogoti dari sisi itu. Makanya kita lalu kepayahan. Karena apa? Kita jatuh lagi, kita jatuh lagi. Saudara-saudara, untuk bertahan dalam sebuah komitmen yang tinggi tidak gampang. Tidak gampang, itu berat. Maka itu hari ini saya mengajak kita semua. Mari kokohkan hati kita. Jangan karena yang lain, lalu kemudian kita mengurangi komitmen pelayanan kita. Ayub tetap setia sampai pada akhirnya. Saya ingin menyebut dan menyinggung Abraham. Ketika Tuhan sudah memberikan dia anak yang dinanti-nantikan dalam waktu lama, bahkan diterima pada usia usur mereka. Lalu setelah anak itu mulai menanjak besar, Tuhan mengatakan, Abraham, berilah persembahan kepadaku, tetapi anakmu yang engkau sembelih. Hatinya sedih, tapi dia tetap taat. Maka itu ketika mereka mempersiapkan diri, lalu Abraham membawa 2 bujangnya, kemudian Ishak. Pada waktu mereka mau menanjak ke Bukit Moria, bujangnya disuruh tunggu di bawah. Ishak disuruh memikul kayu api. Ishak bertanya, ayah, semuanya sudah ada, kayu, kemudian api, lalu di mana hewan korbannya? Anakku, tentu dengan hati bergumul, dia berkata seperti ini, anakku, Tuhan akan menyediakan. Lalu sampailah mereka di Bukit Moria, setelah dia membangun mezbah, dia kemudian mengatakan kepada Ishak, Ishak, kamulah hewan korbannya. Tentu Ishak kaget, tapi karena ia tahu itu adalah janji Abraham untuk Tuhan, maka dia rela dan dia diikat, dibaringkan di atas mezbah. Dengan penuh rasa galau, dia memenuhi perintah Tuhan. Ketika dia mau menyembelih Ishak, suara Tuhan dari sorga berkata, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Sebab telah ku tahu engkau sungguh beriman kepadaku. Lihatlah di sana ada seekor domba yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Ambillah itu, itulah yang akan menjadi korban persembahan bagiku. Sudah ku tahu imanmu sungguh sangat taat. Karena itu tempat itu disebut Bukit Moria, yang artinya apa? Tuhan menyediakan. Kita semua punya keperluan. Kita semua punya kebutuhan. Saya juga punya kebutuhan. Punya harapan. Kami berjalan bersama. Kami punya keyakinan. Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Yang perlu Tuhan lihat adalah apakah kita setia sampai akhir. Dengan kesetiaan itu, kita akan membangun gereja ini sebagai keluarga Allah yang saling mengingat, saling menopang, saling membangun. Ada amin? Jayalah Pukli selalu. Itu doa saya buat Pukli. Selalu saya doakan tiap pagi, tiap malam, baik pribadi maupun bersama keluarga. Bukan karena saya dulu pernah melayani di sini, tetapi
karena memang saya harus mendoakannya. Tuhan memberkati. Amin.